Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan penggunaan dari sistem SIMAKIB. Jadi Bapak Ibu bisa memakai akun dari SIAKAD dari BIBU ya, Sistem Informasi Akademis dari UHAMKA. Misalnya loginnya seperti ini. Nah, username-nya itu misalnya saya menggunakan akun SIAKAD saya ya, tapi dengan syarat bahwa semua huruf di situ harus huruf besar, uppercase ya. Nah, passwordnya juga kita menggunakan password dari Sistem Informasi Akademis sama ya, dengan syarat juga bahwa semua hurufnya harus huruf besar. Baik, 325 ini saya sign in. Nah, ini akhirnya masuk ke dalam SIMAKIB baru kita ya. Baik, nah berikutnya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin menambah ya, ini ada Bapak Ibu bisa lakukan ke pengajuan proposal. Tapi sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan proposal ya, tambah proposal ini, coba Bapak Ibu harus punya satu syarat, yaitu Bapak Ibu harus upload roadmap ya. Ini contohnya, saya sebenarnya sudah upload, tapi saya akan contohkan ke Bapak Ibu cara untuk mengupload roadmap ya, yaitu roadmap penelitian dan pengabdian dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambah roadmap di sini. Lalu pilih kira-kira roadmap penelitian Bapak Ibu itu dari jangka tahunnya berapa. Misalnya saya dari tahun 2025 sampai ke tahun 2029. Nah, lalu Bapak Ibu silahkan pilih filenya ya. Nah, ini misalnya saya contohkan file dari penelitian saya tekan open ya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melakukan upload roadmap di sini. Baik, roadmap sudah terupload. Nah, Bapak Ibu baru ke pengajuan proposal ya. Nah, di pengajuan proposal ini kalau Bapak Ibu sudah upload roadmap sebelumnya, maka Bapak Ibu di sini baru bisa melakukan menambah proposal yang ingin Bapak Ibu ajukan ke LPPMP. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa belum mengupload roadmap, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk menambah proposal. Jadi Bapak Ibu sebelumnya harus mengupload roadmap penelitian dan pengabdian dulu di fitur upload roadmap. Jika sudah, silakan Bapak Ibu lakukan tambah proposal. Nah, ini adalah identitas penelitian ya dari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat roadmap Bapak Ibu di sini ya, atau Bapak Ibu bisa lihat roadmap prodi serta roadmap fakultas dari tempat home base Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau pilih nama skemanya ya, tentukan skema penelitian Bapak Ibu. Misalnya saya skema penelitian nasional reguler. Lalu pilih tahunnya misalnya dari tahun 2026. Nah, ini ada dimensi profetik dari UHAMKA. Silakan Bapak Ibu pilih dimensi profetiknya. Ada dua, ada humanisasi, liberasi, transendensi, dan liberasi transendensi. Misalnya saya pilih yang liberasi transendensi. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih tema riset dan pengabdiannya. Ada banyak ya. Untuk yang liberasi transendensi terdapat tema riset dan pengabdian seperti ini. Nah, misalnya saya pilih teknologi dan informasi dan komunikasi ya. Tentukan dulu tema riset dan pengabdian yang akan Bapak Ibu pilih. Lalu topiknya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih topik ya. Di sini ada berbagai macam topik yang disediakan ya. Misalnya saya akan memilih teknologi kecerdasan buatan dan IoT dalam meningkatkan efektivitas. Nah, di sini sudah langsung tertera Sustainable Development Goals yang sesuai dengan topik dari Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa pilih ya tingkat kesiapan teknologi dari Bapak Ibu. Misalnya pilih TKT awal 3. Nah, ini TKT akhirnya harus lebih besar dari TKT awalnya, misalnya TKT 9. Jika semisal Bapak Ibu misalnya bingung ya ingin terkait petunjuk perhitungan TKT, nah Bapak Ibu bisa pilih perhitungan TKT yang di sini. Ini adalah petunjuk untuk menghitung dari TKT. TKT itu adalah tingkat kesiapterapan teknologi.
Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya, di bidang mana cara perhitungan TKT-nya. Misalnya di bidang software. Nah, ini sudah ada TKT-nya. Baik, saya kembali lagi ke sini Bapak Ibu ya. Nah, masukkan judul dari Bapak Ibu. Misalnya saya adalah demonstrasi robot. Lalu abstraknya tidak boleh di kardus kata, misalnya tuliskan abstraknya dulu di sini ya. Lalu kata kuncinya ya, ini kata kuncinya tidak boleh lebih dari 5 kata. Caranya adalah Bapak Ibu membuat misalnya robot ya. Lalu tekan kata kuncinya pemisahnya dengan koma. Nah, berikutnya cerdas, koma lagi. Lalu misalnya bersensor, koma lagi. Nah, ini adalah bagaimana kita untuk misalnya memasukkan kata kunci dari penelitian kita. Koma lagi. Nah, ini tidak boleh lebih dari 5 kata kunci. Nah, lalu setelah itu silakan Bapak Ibu masukkan luaran dan statusnya. Misalnya luaran publikasinya adalah jurnal nasional ya. Pilih statusnya submitted misalnya gitu ya. HKI-nya misalnya bisa hak cipta. Luaran kekayaan intelektual yang lain misalnya boleh paten, hak cipta atau desain industri ya. Lalu status luaran kekayaan intelektualnya bisa Bapak pilih misalnya granted. Nah, itu terserah dari Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan draft. Jika misalnya Bapak Ibu ingin bepergian ke tempat lain atau ingin melanjutkan nantinya ya. Nah, lalu bisa tekan selanjutnya, tekan selanjutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan tinggal pilih pengusul ya. Siapa pengusulnya, identitas dari anggota dari penelitian dari Bapak Ibu. Misalnya anggota peneliti dosen ya. Misalnya saya masukin aja ini, bisa masukin seperti ini ya. Nah, ini cara memasukkannya ya. Lalu di sini ada anggota peneliti mahasiswa. Masukkan nama mahasiswa yang mungkin akan terlibat dalam penelitian dari Bapak Ibu. Misalnya saya masukin nama mahasiswa saya. Ini sudah terhubung dengan database kemahasiswaan. Seperti ini ya. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu bisa tekan selanjutnya atau simpan draft. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ibu bisa upload berkas. Kalau Bapak Ibu bingung terkait dengan formatnya, Bapak Ibu bisa download format penelitian dan pengabdian di sini ya. Nah, baik misalnya di sini saya mau upload berkas ya. Oke, misalnya upload berkas ini tata tertib lab FTI. Saya tekan atau ini ya, saya tekan open. Nah, dia udah masuk ke sini. Lalu setelah itu tekan, Bapak Ibu bisa tekan simpan draft atau tekan selanjutnya. Nah, untuk rencana anggaran kali ini bisa dilakukan secara digital Bapak Ibu ya. Tidak perlu lagi Bapak Ibu membuat rencana anggaran di dokumen, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan rencana anggaran di sini. Pilih kategorinya. Kategorinya ada 5, ada bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisa data, dan pelaporan hasil dan luaran. Misalnya saya pilih bahan ya. Saya pilih roda. Total misalnya 300.000. Kalau Bapak Ibu mau menambah lagi, boleh tekan di sini ya. Tambah lagi misalnya pengumpulan data. Misalnya kuesioner. Itemnya totalnya misalnya 200.000. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih sekehendak Bapak Ibu dalam menyusun anggaran ya. Saya tambahkan lagi, misalnya tambah lagi di sini
sewa peralatan ya, sewa bor total 100.000. Nah, ini sudah ada di sini. Ini adalah untuk yang biaya yang mau kita ajukan ke universitas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ingin ada biaya tambahan ya, yaitu biaya in kind, misalnya dari dana pribadi atau dana sponsor di luar kampus, bisa tambahkan di sini. Misalnya saya tekan aja di sini untuk sponsorship untuk analisa data ya. Misalnya saya sewa surveyor. Ini misalnya 300.000. Nah, bisa tambahkan di sini atau tambah lagi di sini. Pilih kategori misalnya pelaporan hasil ya. Deskripsinya misalnya jurnal internasional 1 juta. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu tekan ke selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini sudah tertera semua data pribadi dari data penelitian Ibu, dari misalnya ketua tim peneliti, anggota peneliti dosen, anggota peneliti mahasiswa, identitas penelitian ya, judul penelitian beserta abstraknya. Bapak Ibu tinggal geser ke sini ya. Berkas penelitiannya ada 2. Kalau Bapak Ibu mau lihat download proposal berkas, bisa di sini. Ini bisa muncul yang Bapak Ibu download. Misalnya ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin melihat berupa lembaran pengajuan proposal, Bapak Ibu bisa tekan di sini. Ini adalah dalam bentuk PDF dari penelitian yang akan Bapak Ibu ajukan. Sudah ada di sini ya. Baik ya. Ini termasuk RAB-nya juga sudah dalam bentuk website seperti ini yang akan Bapak Ibu ajukan. Jika Bapak Ibu sudah merasa yakin untuk mensubmit ini ke LPPMP, silahkan Bapak Ibu tekan submit proposal. Oke. Nah, ini sudah ada muncul di sini yaitu penelitian baru bernama demonstrasi robot AI ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal ajukan ini ke Kaprodi. Sepertinya udah masuk ke Kaprodi nih. Nah, ini sudah masuk ya. Baik, itu adalah cara untuk mengajukan proposal di Nusimakib yang baru. Semoga sukses penelitian dari Bapak Ibu dan pengabdiannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya? Iya.